Selebgram cantik pemilik akun media sosial CCDAA ditangkap di sebuah kafe oleh petugas patroli cyber Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Tersangka telah mempromosikan atau endorse situs judi online sejak 1 April 2024 hingga 24 Oktober 2024. Petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit telepon genggam warna orange dan 1 buah kartu ATM. Kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Oktober di Cafe Shop Walakea, Jatisrono. Akun Instagram milik tersangka yang bernama @ceceda CECEDAAA dengan pengikut sejumlah 10.000 follower. Cukup lumayan banyak ini untuk endorse. Bahwa pemilik akun tersebut inisial C, di mana dalam situs yang dipromosikan tersebut bernama Tuaga dan sempat berganti nama menjadi Tahu Play yang memuat tentang perjudian tersebut. Tersangka dalam melakukan promosi endorse judi tersebut sejak tanggal 1 April 2024. Dalam mempromosikan link situs bermuatan perjudian tersebut, tersangka lakukan setiap hari sebanyak 2 kali, yaitu setiap jam 3 sampai jam 13 siang, jam 3 subuh dini hari ya, dan jam 13 siang sampai jam 20 malam. Dalam pemostingan di story Instagram, tersangka melampirkan gambar berupa testimoni percakapan terkait kemenangan dalam melakukan perjudian di situs tersebut. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya itu kalau kita lihat ya, memang tidak hanya 1-2 saja seperti yang kita tayangkan tadi, tapi sebenarnya banyak sekali begitu ya. Kemudian selebgram yang kemudian ditawari untuk mengendorse. Bahkan sebagian besar di antara mereka justru tidak tahu kalau itu ternyata memang akun judi online. Pertanyaannya begini Pak Arianto, kalau misalnya kita lihat yang ditangkap ini kan khawatirnya begitu ya, hanya yang sebagian kecil di bawahnya kroco-kroconya saja, tapi kemudian bandarnya yang kemudian punya wewenang besar ini yang membahayakan masyarakat ini justru tidak bisa ditangkap saja gitu loh. Memang karena kondisinya memang demikian itu tadi sudah dikatakan ya, secara hukumnya lemah, walaupun sudah maju tapi masih lemah dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi. Celah hukum yang seperti apa Pak Arianto? Itu tadi, hukum kita kan hanya bisa menjangkau orang-orang pelaku pidana itu yang ada di Indonesia. Kalau pelaku itu ada di luar negeri, berbuat di luar negeri, hukum kita tidak bisa menjangkau menyuruh polisi nangkep dia, itu nggak bisa. Dan kita juga nggak akan mungkin kita pergi ke sana minta izin pejabat situ untuk nangkep dia, nggak akan mungkin bisa kayak gitu. Gitu. Jadi ini masalah ini masalah serius, nggak bisa kita cuman selesaikan dengan kulit-kulitnya saja. Itu harus secara masif sampai ya. akar-akarnya. Mulai dari tahap pembinaan itu tadi ya, pembinaan harus secara masif, semua unsur terlibat, literasi terus supaya tidak banyak korban-korban yang terjerat. Untuk preventif itu aparat yang dikasih kewenangan untuk mencegah secara fisik gitu ya, itu harus efektif dan disertai pengawasan dari atasannya supaya dia tidak sampai kolusi gitu. Nah yang terakhir penegakan hukum ya, itu tidak cukup dengan undang-undang yang sekarang ada, harus undang-undangnya direvisi. Saya mengusulkannya KUHP itu kan ada perbaruan, termasuk khusus bagaimana hukum acara untuk masalah tindak pidana digital harus khusus itu, sehingga nanti hakimnya tanya ini tanya itu kan ya nggak akan mungkin dapat gitu. Coba kita tanyakan ke Bang Dev. Bang Dev, ada catatan dari Pak Arianto, ini harus ada revisi undang-undang, KUHP-nya direvisi karena memang beberapa case kita terpentok dengan undang-undang yang digunakan di luar negeri, begitu penegakan hukum yang berbeda dari Indonesia dan juga luar negeri, sehingga yang ditangkap hanyalah mungkin influencernya, kemudian juga pegawai Komdigi, tapi bandar-bandar utamanya ini justru lolos begitu, tidak bisa ditangkap. Iya, apakah itu dibuat KUHP khusus digitalisasi ya, khusus kriminal digital, atau dari sisi undang-undang perbankan sendiri yang perlu diperbaiki undang-undangnya sehingga bisa lebih tepat mengejar mereka yang melakukan transaksi di luar negeri, atau di undang-undang ITE sendiri ya, atau cukup dengan aturan undang-undang. Nah itu ya perlu ada telaah sendiri dari Kementerian Hukum dan juga dari kepolisian dan kejaksaan sehingga ada masukan semuanya dan memberikan kekuatan yang pasti baik kepada aparat hukum untuk penelusuran dan juga penyidikan dan juga penindakan pada mereka yang
terlibat di dalam permainan ini. Nah, ya ini kita minggu ini kita akan melakukan Komisi 1 ya akan melakukan raker dengan semua mitra-mitra. Juga dengan Bu Menkom DG nantinya juga akan kita bahas apa strategi khususnya dan juga apa yang Ibu Menkom DG butuhkan dari DPR untuk memberikan otoritas dan kekuatan apakah dari sisi penganggaran ataupun sisi regulasi untuk memberikan otoritas kepada Komdigi sendiri untuk melakukan penindakan apakah secara internal ataupun juga eksternal begitu. Oke, Prof, bagaimana Prof kemudian untuk bisa mengejar nih ujung pimpinan dari judul ini, apakah kemudian harus ada kesepakatan siber antar negara atau bagaimana? Memang kalau pengalaman Uni Eropa adalah itu kenapa Uni Eropa 27 negara itu bikin cybercrime-nya itu satu. Undang-undang perlindungan data pribadinya GDPR juga satu, 27 negara. Itu supaya mereka bisa kerjasama. Indonesia ini sama Singapura aja beda, sama Kamboja beda. Katanya Indonesia hebat di ASEAN, tapi gandeng anggota-anggota negara ASEAN nggak bisa untuk penegakan hukum yang sama. Ini yang membedakan antara Indonesia dengan yang namanya Uni Eropa. Oleh karena itu coba Anda lihat, Undang-Undang ITE itu menyebutkan begini pasal tentang judi ini, 27 ayat 2. Dengan sengaja tanpa hak. Kenapa ada kata-kata tanpa hak? Yang mendistribusikan. Kalau saya orang Singapura, saya berhak dong saya bikin judi. Kalau saya orang Kamboja, saya berhak karena di sana diperbolehkan. Makanya yang tidak berhak itu hanya yang orang-orang yang ada di Indonesia. Gitu loh. Itu undang-undangnya begitu. Itu untuk mengantisipasi. Nah, sekarang persoalannya adalah yang dibuat di luar negeri masuk ke sini, kemudian kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa juga melakukan penanganan karena tidak ada kerjasama yang kuat antar negara dalam konteks penegakan hukum atau kesamaan-kesamaan di dalam membuat aturan-aturan. Yang kedua adalah tadi server pelaku-pelakunya itu server yang kalau polisi mencari alat bukti, servernya ada di luar negeri, bukan di dalam negeri, dan itu diperbolehkan oleh peraturan pemerintah bahwa ini kan kalau namanya judi online, kemudian platform-platform digital itu kan namanya penyelenggara sistem elektronik sektor privat. Nah itu di undang-undang kita, di perundang-undangan kita PP itu server untuk sektor privat ini boleh di luar negeri. Ya di luar negeri semua. Nah itu tapi artinya kementerian kita, Komdigi kita harus bagaimana? Harus apalagi merubah. Di internalnya ini loh. Harus merubah. Jadi ini yang pertama Komdigi ini harus mengembalikan yang namanya digital sovereignty, kedaulatan digital. Apalagi pakai AI nanti ke depan ini kedaulatan digital kita akan diaduk-aduk. Bangsa kita bisa berubah hanya gara-gara artificial intelligence dan sebagainya dan bisa rusak. Maka harus ada kedaulatan digital. Gimana caranya? Pertama adalah semua infrastruktur dan semua data itu harus di dalam negeri. Infrastruktur tidak bisa di dalam negeri ya. Mungkin tapi harus dikuasai oleh negara harus kuasa kepada infrastruktur. Datanya harus ada di sini. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka penegakan hukum akan mudah. Karena apa? Karena dia bisa mengakses kepada alat buktinya yang ada di dalam negeri. Nah sekarang alat buktinya ada di luar negeri mau ngapain ya? Ditangkap akhirnya ya cuma endorsement. Kalau politisi kroco-kroco, kalau politisi yang nampak. Roy Suryo yang ditangkap karena salah gitu. Tapi nggak bisa nangkep yang anonim. Tapi ini menjadi PR besar begitu ya? Mungkin tidak dilakukan. Oh harus, bukan hanya mungkin, harus. Kalau tidak bisa berarti pemerintah tidak bisa menjalankan undang-undang ITE. Kita tunggu nanti bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah. Kita yakinkan pemerintahan ini juga nantinya akan memberantas judi online begitu ya. Terima kasih banyak Pak Arianto, Prof, dan juga Bang Dev sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Untuk menutup kita pakai pantun dulu deh. Cakep. Berlayar jauh hingga ke dermaga. Cakep. Melihat indah pemandangan senja. Cakep. Judi online awalnya menggoda, tapi ujungnya hanya buat sengsara. Nah ini juga masyarakat juga harus tahu bahwa Anda yang menjadi korbannya, jadi jangan sampai tergiur oleh judi online. Itu dia. Kalau gitu ada sapi di kandang ternak. Cakep. Kita rehat dulu sejenak. Kita kembali lagi Indonesia Pagi.